Karena di Garut atau di Jawa Barat ini hanya satu-satunya kayaknya kantor desa ya. Pintunya Pak, dari apa ini bukan dari? Ya alhamdulillah memang yang tadi karena memang latar belakang saya di bidang konstruksi ya. Jadi kadang-kadang saya main ke sana kemarin mencari informasi dan lain sebagainya. Itu pintunya memang banyak pakai Remote ya. betul. Memang Ini kembali ke saya jadi maka pasti itu ada gabung. Anda memang katanya udah pensiun ya. Saya langsung lah, ayo langsung di sana. Itu ibunya masih SPP kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut. Berjumpa kembali di program Keluarga Garut. Siang ini saya berada di miniatur Istana Negara. Satu-satunya lagi di Kecamatan Cibatu. Kebetulan desa cukup tua, legenda juga, yaitu Desa Wanakerta. Dan hari ini saya didampingi oleh kepala desa 2 periode. Beliau sangat smart, segar, karena awalnya beliau pengusaha. Makanya kantor desa pun sangat luar biasa. Tidak lain adalah Insinyur II Sudarkawan. Wilujeng siang Pak Lurah. siang Pak. Terima kasih nih sudah menerima kami keluarga. Sami. Gimana Pak Lurah aktivitas hari ini? Ya alhamdulillah barusan saya juga menerima tamu dari PRI Oh iya, keren ya. yang dimana mereka juga sama ingin mengekspor barangkali kegiatan yang ada di Wanakerta, terutama kegiatan yang dikelola oleh BUMDes yang memang tadi juga saya di TPRI bahwa di Cibatu itu ada rencana atau sudah mulai berjalan, kalau tidak ada COVID barangkali sudah ramai di Cibatu, karena memang di Cibatu itu ada wisata terpadu Kecamatan Cibatu. Jadi setiap desa itu punya punya lokasi wisata. Nah sementara di Wanakerta sendiri lokasinya ada di kaki Gunung Sadakuling, yaitu wisata agronya. Iya, bro ya. Itu berapa luas? Itu luasnya kurang lebih 89 sekian ya 92 hektar lah, dan tanah itu semuanya juga tanah milik masyarakat. Ya. Nah sementara bagaimana keterlibatan desa di situ, kami itu pemerintahan desa Wanakerta ya, hasil dari musrem bahwa tanah-tanah yang memang tidak produktif, karena mungkin sekarang itu kan masyarakat sudah kurang bergairah untuk bertani. Kami kerjasama dengan pemilik tanah dan untuk membangkitkan lagi pertanian. Jadi semua tanah-tanah yang tidak produktif dikerjasamakan dengan BUMDes, Pemerintah Desa Wanakerta melalui BUMDesnya. Jadi Desa Wanakerta atau BUMDes memberikan modal atau penanaman semuanya dari BUMDes. Kemudian masyarakat yang punya tanah Sudah mulai Pak Lurah? sudah mulai. Sudah berapa lama? Itu sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang pada akhirnya nanti ketika sudah panen
itu berbagi hasil ya. Hasil tergantung pada komitmen dari awal. Ada yang 30-70, ada yang 40-60. Itu jarak dari kantor desa ke agro itu berapa? Kurang lebih 1 kilometer. Dekat ya? Dekat. Pohon apa saja tuh? Nah, kalau sekarang yang sudah ada itu ada salaknya, ada apa namanya, pepaya, ada jambu kristal, ada durian, ada kurang lebih lah 15 macam buah-buahan. Yang rencananya ke depan saya itu punya rencana bahwa semua tanam buah-buahan yang ada di Indonesia yang bisa hidup dan berbuah di Wanakerta Tanam di sini. tanam di sini. Keren. Mudah-mudahan bisa. Itu sudah berbuah sekarang, Pak? Nah, yang 15 itu sudah berbuah, malah sudah bisa terjual. Memang tadinya kan bisa tahu itu masyarakat yang berkunjung bisa petik di situ langsung ya. Karena memang terkena COVID, akhirnya buah-buahannya yang apa namanya sudah berbuah tapi tidak ada yang memetik, ya akhirnya dijual ke warung karena memang sudah juga kerjasama dengan sebuah perusahaan yang mereka mengelola atau supplier buah-buahan ke supermarket dan belum ya itu ya. Sudah terlaksana kalau menjual buah-buahan. Nah, malah di depan kantor desa itu ada buah-buahan bisa. Mantap. Ini warga Garut sekali lagi, Desa Wanakerta memiliki agrowisata kurang lebih 1 kilo dari sini kantor Desa Wanakerta ke lokasi. Akses bagus ya Pak Lurah? Akses itu sudah sudah dioptik. Oh sudah ya. Bisa masuk produk. Kita ke sana ya nanti ya. Pak Lurah nih, ini kantor desa kan karena saya juga orang Cibatu ya. Iya. Ini sangat berubah kan. Setiap warga yang lalu lalang itu melihat kantor desa itu, wah kenapa harus dirubah seperti ini? Ketika biasanya orang akan atau masyarakat ya akan merasa bangga ketika melihat kantor pemerintahannya representatifnya gitu. Itu yang barangkali yang menjadi mendorong saya untuk membangun gedung desa ini. Ini mulai dibangun itu 2017. Yang bawahnya itu dari Pak, yang IP itu anggaran dari provinsi ya. Yaitu 100 juta tiap tahun. Ini pelaksanaannya ada 3 tahun. Oh bertahap ya? Bertahap 3 tahun. Yang atasnya itu ada gedung untuk PKBM, yaitu dari dana desa. Kenapa saya sampai 3 tahun? Karena memang dari dana desa kan sangat tidak diperkenalkan untuk membangun gedung desa. Hanya IP yang bisa atau bantuan keuangan yang dari provinsi yang bisa membangun kantor desa. Ini adalah 3 tahap dari 2013. Totalnya berapa? Totalnya ini atas bawah itu 1,05 miliar. Dicukup-cukupkan. Karena memang yang tadi yang kerjanya masyarakat di sini ya, itu juga bantuan masyarakat itu juga ada. Nah terus Pak Lurah, kenapa konsepnya seperti istana? Kan kalau bangunan itu akan berwibawa kalau kelihatan bangunan itu kokoh. Kalau sudah kelihatan kokoh, maka bangunan kelihatan berwibawa, insya Allah yang juga berwibawa. Keren. Itu ya. Kan orang atau siapapun juga biasanya melihatnya dari luar dulu lah. Ketika jarang orang kita melihat dalamnya dulu, tapi lihat luarnya. Itu aja, biar kesan pertamanya Wanakerta itu kokoh lah. Dan insya Allah memang walaupun luarnya yang tadi berharap kelihatan dari luar representatif, dalamnya juga untuk melayani masyarakat. Di Garut itu ada 2 ya kan? Ada sekolah SMK yang persis seperti istana, kemudian kantor desa Wanakerta. Saya sebagai orang Cibatu bangga melihat kantor desa seperti ini. Kemudian ada yang luar biasa lagi, kayaknya di Garut atau di Jawa Barat ini hanya satu-satunya kayaknya kantor desa ya. Pintunya Pak, dari apa ini bukan lirik? Ya alhamdulillah memang yang tadi karena memang latar belakang saya di
bidang konstruksi ya. Jadi kadang-kadang saya main ke sana kemari mencari informasi dan sebagainya. Itu pintunya memang banyak pakai remote ya. gitu kan. Memang ya, memang gitu. Kalau di Garut memang baru anak kata. Baru anak kota ya. Betul. Tapi pesannya nggak di Bandung ya. Ya, karena ini di Bandung itu orang Bandung pun sama pesannya harus ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta langsung. Jadi main tenang Jakarta sini Pak. Ya, Berapa Pak harga itu? ya segitulah. Ya nggak Sebab kan kalau produk ini ada yang dari Italia, ada yang dari Korea, itu berbeda jauh. Ini Korea Dari Italia. itu Italia. Karena memang kalau dari sana itu agak mahal, tapi yang tadi ada jaminan kita kualitas bagus ya. Karena yang tadi kita tuh jauh dari Cibatu ke Jakarta kalau nggak apa-apa. Itu sensornya berapa meter Pak? Itu sensornya dari pintu itu ada 1,5 meter. 1 meter. Jadi ketika ada masyarakat udah mau ke pintu 1 meter sudah langsung. Jadi langsung dibagiakan. Dari bagian jadi Selamat datang. selamat datang. Jadi masyarakat tidak usah mengeluarkan tenaga untuk buka pintu. Ya. Terus kalau keluar Keluar juga sama. Ya. Warga Garut, Cibatu itu kota legenda karena ada satu infrastruktur yang sudah terbangun kurang lebih di tahun 1988, kalau tidak salah 1808 sekian, ada stasiun Cibatu. Dulu ada kereta yang Cibatu ke Cikajang, Cibatu Garut, kemudian ditutup tahun 1982. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi, jalan kereta yang Cibatu Garut dibuka kembali. Jadi hari ini warga Garut, warga di mana saja di luar Garut bisa datang ke kota Garut melalui stasiun Cibatu. Nah, di Desa Wanakerta, salah satu desa di Kecamatan Cibatu adalah desa yang cukup tua karena Wanakerta itu masih nama di zaman era pemerintahan Hindia Belanda, jadi sudah ada nama Wanakerta. Yang hari ini di peradaban baru, kepala desanya 2 periode, Pak Insinyur Sunarkawan, beliau menjabat 2 periode di tahun berapa Pak? Tahun 2015 sampai 2017. Kemarin jalan lagi. Ya. Sampai 2021 ya. Pak Lurah, ini mau masyarakat yang ingin mencalonkan di Wanakerta cuti ya. Alhamdulillah sebab di Wanakerta kemarin saja calonnya ada 9 calon dan ada tes ya. Karena memang aturannya jadi tinggal 5 orang. Yang lolos Pak Lurah kemarin. Juara pun cukup signifikan ya. Alhamdulillah masyarakat masih respon atau respect kepada saya. Pak Lurah nih, yang menggembirakan, kalau tidak salah kami mendengar di Hotel Santika ya, Desa Wanakerta didaulat, diumumkan juara 1 tingkat kabupaten. Keren. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu berkat dorongan dari masyarakat Wanakerta sendiri. Itu maju ke tingkat provinsi ya. Insya Allah maju ke tingkat provinsi. Selain Wanakerta, Ada kelurahan yang itu kelurahan Negla Sari ya. Ya, Sukanegla. Saya suka Negla. Itu kelurahan bukan desa. Berarti 2 ya? 2. Desa sama kelurahan. Ya. Oke. Itu karena memang DPMD di bawah kepemimpinan Pak Wawan Nurdin memang cukup bergairah untuk Nah, mengikuti perlombaan. sepanjang sepengetahuan Pak Lurah, Cibatu baru Wanakerta ya? Yang menjadi juara kabupaten memang baru Wanakerta. Baru Wanakerta. Sepanjang Sepanjang ada desa gitu ya. apa yang dipersiapkan oleh Pak Lurah? Yang utama barangkali persiapan untuk mengikuti lomba itu
ya kita ada kerjasama antar desa ya tentu saja. Yang kedua juga masyarakat punya keinginan dan kita juga punya dukungan yang cukup besar dari masyarakat. Sebab kalau perlombaan kan bukan hasil dari kepala desa, itu mutlak sepenuhnya adalah hasil dari pemerintahan desa dengan masyarakat. Kita nggak mungkin pemerintahan desa Wanakerta bisa jadi juara tanpa ada dukungan atau ikut nimbrungnya masyarakat. Itu hal besar. Pak Lurah itu merendah ya, jadi tidak sendiri ya. Ya tidak sendiri lah. Ini peran perangkat, peran lembaga dan masyarakat. Masyarakat. Apa sih yang kenapa harus bukan pertanyaan ini? Kenapa juara satu? Itu pertanyaan memang yang harus disampaikan ke tim penilai barangkali. Ya, Tim penilai. bisa. Oke. Kita mah hanya punya feeling aja, saya bakal jadi juara orang kan. Oh, ada feeling ya? Adalah karena saya merasa Wanakerta sangat masyarakat Wanakerta sangat mendukung ketika pemerintahan desa memutuskan untuk ikut lomba. Baik masyarakat Wanakerta juga Forkopim Cibatunya juga dan rekan-rekan kepala desa ikut mendorong ketika Wanakerta mengikuti lomba desa tingkat kabupaten. Apa sih unggulnya Wanakerta, Pak? Unggulnya lebih spesifik ininya barangkali ke tim penilai. Kalau dari kami mah yang tadi unggulnya ya pasti kami punya unggulan seperti desa wisata, ya desa agrowisata. Terus saya juga merasa ya kita kan pastilah dalam hati administrasi di aku kan sudah di pemerintahan desa Wanakerta sudah rapi dan lain sebagainya, itu baru perasaannya. Nah, tapi yang lebih menentukan kan tim penilai, mereka lebih objektif. Apa saja kelebihan dari pemerintahan desa Wanakerta atau Wanakerta. Itu hanya kegeeran barangkali kalau saya. Ini lebih ke pribadi Bapak nih. Sebelum menjadi kepala desa, Bapak itu sebagai apa? Memang saya sebelum jadi kepala desa itu saya sebagai rekanan ya. Pengusaha. Tapi tidak di Garut ya? Tidak di Garut, saya lebih banyak di Bandung. Di Bandung. Nah, di Garut itu karena memang asli saya orang Garut, saya sering ke Garut, saya ikut tender dan penunjukannya. Nah, seperti itulah. Jadi memang jarang saya di Garut. Jadi ketika saya beres waktu itu beres sekolah ya, kuliah saya ke Jawa Timur di Surabaya. Tahun 2000 saya kembali berwira swasta. Ya seperti itulah. Kenapa tertarik ingin mengabdi di kampung untuk menjadi kepala desa? Satu memang ada ketertarikannya, yang kedua memang saya juga punya keturunan barangkali hampir dari ibu saya darah kepala desa, dari bapak juga sama. Terus juga saya mendapatkan inspirasi itu gini Pak ya, ketika seorang punya keinginan, terserah itu keinginan bagus atau jelek, itu akan mudah tercapai kalau kita ada di dalamnya. Nah, sama saya juga. Ketika saya punya keinginan membangun masyarakat atau desa Wanakerta, yang paling mudah bisa mewujudkan keinginan itu, ya kita harus ada di dalamnya. Yaitu jadi kepala desa lah. Luar biasa. Begitu. Itu akan lebih cepat daripada kita sebagai masyarakat. Saya ingin membangun desa Wanakerta, tapi posisinya sebagai masyarakat itu akan sangat susah. Sangat susah kan? Ya. Tapi kalau ada di dalamnya Keren. Nah, Pak, terkait lagi tentang lomba desa. Apa yang dipersiapkan oleh Bapak, karena di tingkat provinsi itu kan 27 kabupaten kota ya. Memperebutkan nominasi pertama. Apa yang dipersiapkan oleh desa Wanakerta? Saya barangkali lebih banyak komunikasi dengan desa-desa yang lain yang sudah menjadi juara. Karena memang di Garut pun sudah ada yang menjadi juara provinsi ya. Contohnya yang sekarang kepala desanya menjadi ketua provinsi Jawa Barat, itu Pangauban. Itu kan juga mantan juara provinsi. Terus Haji Oban juga dari provinsi ya, Sukalaksana. Sekarang sudah pada maju. Nah, itu memang kami juga memberikan pengarahan kepada masyarakat itu, biar masyarakat ikut mendukung. Itu saya memberikan contoh desa-desa yang pernah jadi juara itu majunya akan lebih cepat lagi. Karena memang
konsekuensi dari juara itu ya bakal bekerja maksimal bagaimanapun juga ya. Ya. Jadi saya banyak komunikasi dengan para kades yang sudah jadi juara. Kita juga kalau sekarang lebih mudah, kita lihat di YouTube juga mana desa-desa yang pernah jadi juara ya. Nah, itu aja barangkali saya mana kelebihan, mana kekurangan gitu. Betul, keren. Ini warga Garut sekali lagi, khususnya warga Kecamatan Cibatu, ayo dorong doa supaya Wanakerta menjadi juara 1 di tingkat provinsi. Amin, amin. Karena di Garut itu ada desa Panguban ya, Ya, Pangauban sama desa Sukalaksana Samaran. ya, Itu mereka pernah menjadi juara di tingkat provinsi dan desanya maju sangat signifikan. Saat ini di apalagi desa Sukalaksana Ya. ada area wisata ya. ya. Termasuk desa Cangkuang. Oh, Cangkuang pernah juga. Ya, Wah, keren. Sekali lagi, ayo bersama-sama bantu Desa Wanakerta untuk menjadi juara pertama di tingkat provinsi. Pak Lurah nih, saya melihat paket di konstruksi kantor desa itu ada perubahan yang gambar baru ya. ya. Di gedung apa tuh? Ya. Untuk saat ini memang ini adalah gor ya, gor. Yang sebelah kanan Yang sebelah ya. sananya juga ada tanah kosong ya, bukan tanah kosong yang sekarang pakai bumdes ya. Kedepannya ketika karena memang ada dua program pemerintah Desa Wanakerta itu yang menjadi unggulan atau menjadi tugas yang cukup berat, rencana yang cukup berat. Pertama SOR yang itu yang memang membutuhkan dana yang cukup besar. Yang kedua yang itu agrowisata itu ya. Nah di GOR ini ketika nanti saya sudah bisa membangun sarana olahraga yang yang representatif lah untuk ukuran Garut Utara. Di situ ada semua cabang olahraga, insya Allah bisa ada tempat olahraganya di situ. Ketika nanti sudah ada GOR di sana, ya? Tanah Carik seluas 5,4 hektar. Ketika soal itu sudah jadi, maka GOR yang di sini akan dibangun menjadi kantor-kantor LKD. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ini menjadi kantor-kantor lembaga, jadi satu komplek ini menjadi pusat atau kantor pemerintahan Desa Wanakerta, bukan hanya kantor Desa Wanakerta aja ya. Jadi pemerintahan dari semua lembaga ada berkumpul di sini. Dan sebelah sananya nanti ada itu gedung bumdes di situ. Gedung bumdes. Ya. Ada tangga-tangga tuh? Ada tangga ya, di bawahnya kantor bumdesnya, yang di atasnya ya kita rencanakan untuk tempat-tempat pertemuan. Wow. Swalayan bukan ya? Bukan Minimarket enggak? Enggak minimarket. Itu Sebab untuk tempat pertemuan. tempat ya? pertemuan. Tapi kan ada aula di atas nih. Oh, ini rapat ya? Kalau ini rapat resmi, kalau di sana karena kita itu ke depan mudah-mudahan tidak lebih dari 3 tahun bahwa Cibatu itu akan dengan reaktivasinya kereta api itu, Cibatu akan menjadi kota yang sangat maju banget. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sementara stasiun Cibatu itu kan akan menjadi transitnya wisata dunia maupun domestik. Nah, kita sebagai masyarakat Wanakerta ya harus menyongsong itu, dan salah satunya ya yang tadi kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang akan dibutuhkan oleh para wisatawan. Nah, itu salah satunya nanti ada tempat pertemuan atau tempat nongkrong seperti itu ya, tempat komunikasi antar warga atau antar wisata bisa di situ. GOR itu kan dipindahkan ke sana ya? Ya. Oke. Lihat market itu tadi diulang lagi ya mengenai SOR ya. Ya. Kalau Garut punya SOR Ciatil, Ya. kalau Cibatu punya SOR Cibatu Agung. Ya. Kenapa disebut Cibatu Agung? Karena memang sebenarnya nih ya, Wanakerta itu cikal bakalnya Garut sebenarnya. Ya. Karena Wanakerta itu tadinya ada, kan di Garut itu ada 3 umbul. Umbul itu seperti kewadaan ya, umbul Limbangan, umbul Cibatu, umbul Bumbulan gitu. Jadi memang kenapa Cibatu Agung yang tadinya sebenarnya ini Cikoang namanya, berubah menjadi Wanakerta itu karena
Baing Ardewi Karta berubah warna itu hutan, karta adalah kesejahteraan. Jadi memang hutan untuk kesejahteraan warganya. Kenapa ada menjadi Cibatu Agung? Karena memang di Wanakerta itu ada makam keturunan dari Prabu Siliwangi. Itu ada di kaki yang sekarang menjadi daerah wisata agro. Nah di situ ada salah satunya. Akhirnya menjadikan Cibatu Agung. Nah sebenarnya yang tanah yang itu bukan lokasi tempat pemakamannya keturunan dari Prabu Siliwangi, tapi memang kita tidak bisa terpisahkan ya karena ini masih wilayah Wanakerta. Itu Carik itu sawah atau kebun? Itu sawah sebenarnya, tapi karena sekarang itu satu airnya sudah kekurangan air ya. Yang kedua Cibatu atau Garut Utara terutama sangat membutuhkan sarana olahraga, makanya kami dengan para tokoh masyarakat melalui musyawarah desa merencanakan pembangunan sarana olahraga itu. Di situ akan dibangun semua jenis cabang olahraga, insya Allah ada di situ. Kapan rencana mau dibangun? Mudah-mudahan mulai tahun depan pembangunan ya. Dimulai ya. Dari dananya dari mana? Nah, itu dananya pertama yaitu saya akan fokus satu dari dana desa. Yang kedua mungkin saya akan mencari dana-dana lain dari pusat maupun dari pemerintahan provinsi. Makanya saya sangat membutuhkan bantuan dan dukungan seluruh masyarakat termasuk beliau. Amin. Sekali lagi kebanggaan kepemimpinan Kepala Desa Bapak Insinyur I Sunarkawan di Cibatu akan dibangun, di Desa Wanakerta akan dibangun SOR namanya Cibatu Agung. Kebetulan Wanakerta memiliki Carik kurang lebih 5 hektar Pak Lurah. 5 hektar sebelah barat dari kantor desa. SOR ini memfasilitasi semua cabang olahraga. Kemudian ada Carik yang saat ini sudah jadi yang ada di sebelah timur, merupakan agro itu namanya kampung apa? Itu kampung Babakan ya. Kampung Babakan. Ya. Luasnya berapa hektar, Pak? Itu tanah masyarakat itu seluruhnya 98,5 hektar. Tapi tanah Cariknya sedikit memang, hanya 3 hektar. Ya. Pak Bupati sudah berkunjung? Kalau Pak Wabub sudah sering barangkali, apalagi jalan-jalannya kan sudah dibuka melalui TMMD juga melalui dana desa juga dari perkebunan juga ada. Itu jadi Pak Bupati, Wakil Bupati itu tahun kemarin itu kayaknya tiap minggu waktu ketika ada TMMD. Oh iya. Pak nih, Bapak kan membangun agrowisata. Terus rencana tahun depan membangun SOR, membangun gedung kembali, apalagi? Ya, yang pada akhirnya memang targetnya masyarakat Wanakerta harus sejahtera. Kalau itu sudah selesai, barangkali tugas saya selesai. Selain infrastruktur apa yang dilakukan oleh Bapak selama memimpin? Nah, terutama saya ingin yang tadi harus mensejahterakan masyarakat. Dan ketika masyarakat itu sejahtera tentu harus ada modal ya. Nah saat ini memang kita harus bersaing dalam hal pendidikan gitu ya, SDM. Makanya saya itu menggenjot masyarakat Wanakerta untuk meningkatkan sumber daya masing-masing. Nah Wanakerta sendiri untuk saat ini mendirikan PKBM. Itu untuk mengcover mengkanter jangan sampai masyarakat Wanakerta kekurangan atau ketinggalan dalam hal pendidikan. Sebab yang tadi di gedung di atas itu kan gedung PKBM ya. Di situ untuk tahap awal karena ini sudah berdiri sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu karena Covid juga stagnan. Ya, yang pertama itu diutamakan tuh RT RW semua harus melek IT. Makanya tiap minggu itu ada pelatihan komputer.
RT RW ya? RT RW, terus PKK-nya juga harus kader-kader. Nah, masyarakat Wonokerta yang memang yang tadinya tidak bisa menyelesaikan pendidikan, di sini juga ada paket A, B, dan C. Oh. Dan itu para pengajarnya, alhamdulillah dari pengurus-pengurusnya itu ada 7, 8 Ya. dari S2 ya. Karena Sudah berapa lama Pak RT? itu sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, paket C-nya kebetulan baru mulai karena yang tadi ada stagnan karena Covid ya. Itu kita baru tahun ini. Itu juga yang menjadi pengajarnya itu pengajar dari SMA Negeri, dari SMK. Ada berapa orang siswa yang sudah lulus? Yang belum kalau yang sudah lolos Oh, belum ya? baru sekarang mulai lagi ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa dari paket C itu ada 15 orang. 15 orang. Oh, karena terkendala Covid kemarin. Covid ya. Wow. Karena kalau sudah Covid kan anggaran desa sedot ke Covid ya. Kedua juga karena kita tidak bisa kumpul-kumpul kan. Nah terus Pak nih di ujung terkait sebagai kandidat ya juara satu tingkat provinsi harus hari ini kan ada rapat dari dinas-dinas kalau tidak salah. Tapi batal ya? Ya kebetulan karena memang bertepatan dengan pemakaman putranya Bapak Gubernur ya. Saya sendiri juga ikut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat Bapak atau keluarga Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Dan mudah-mudahan keluarga beliau diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan almarhumnya husnul khotimah insyaallah. Jadi rencana Pemda Garut itu rapat di sini ya? Ya. Jam berapa tadi rencananya? Tadinya rencananya jam 10. Dan itu baru pertama kali ada rapat di desa ya, dinas-dinas. Ya, karena mungkin menyambut menghadapi lomba desa provinsi. Ya. Oh, termasuk dari provinsi rencana mau ke sini. Kalau dari provinsi tidak ke sini, cuman persiapan tingkat kabupaten ya. Support Pak Bupati terkait ini Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bupati mensupport melalui Pak Kadis DPMD-nya ya, sangat mensupport. Saya juga sangat ucapkan terima kasih pada beliau, pada Pak Kadis DPMD yang sudah memberikan support yang sangat besar kepada pemerintah desa Wonokerta. Saya sangat berterima kasih. Sekali lagi saya kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati melalui Kepala Dinas DPMD saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Lurah, optimis kan Desa Wonokerta akan menjadi juara? Untuk saat ini saya optimis. Dan harus optimis ketika kita mau ikut lomba ya harus optimis ya. Oke. Kita warga Garut, khususnya Kecamatan Cibatu, umumnya seluruh masyarakat Kabupaten Garut, kita harus optimis. Dorong doa untuk Desa Wonokerta harus juara. Pak Lurah nih, kita pengen nanya kendala apa sih, hambatan apa saat Pak Lurah menjabat kepala desa terkait pembangunan di desa ya khususnya desa Wonokerta. Kendala ini ada saja. Oh pasti ada. Memang kendalanya memang yang pertama pastilah di semua lokasi juga ada perbedaan sumber daya manusia ya. Kedua memang sumber daya alamnya terbatas memang. Makanya waktu saya menjabat sebagai kepala desa pertama itu mempunyai visinya yang mencerdas atau menggali potensi masyarakat desa dan meningkatkan SDM-nya. Itu yang memang visi saya. Yang alhamdulillah yang tadi saya juga ada PKPM dan sebagainya itu untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat. Karena dengan peningkatan sumber daya manusia itu tanpa disadari otomatis itu akan meningkatkan atau bisa menggali potensi sumber daya alam. Itu sudah menjadi hukum alam ya. Ketika sumber daya manusia di tempat itu naik, insya Allah sumber daya alamnya pun akan tergali dengan bagus. Wonokerta memiliki hutan ya Pak?
Hutan pinus, hutan perhutani barangkali ya. Itu ada di atas agrowisata. Sekitar kalau nggak salah 90 hektar. Tapi itu hutan perhutani. Wanakerta berbatasan dengan beberapa desa. Nah, Wanakerta di sebelah utaranya dengan Padasuka, di sebelah selatannya dengan apa namanya? Dengan itu Kecamatan Sukawning, di sebelah baratnya dengan Desa Cibatu, di sebelah timurnya yaitu dengan hutan pinus. Dengan Kertajaya ya? Ya, dengan Kertajaya berbatasan di sebelah selatan. Sebelah selatan. Kertajaya, Cibatu, Ya, Kehutanan. tanah. Terus berapa RW Pak? Di Wanakerta ada 16 RW, 45 16 RW. ya, banyak lumayan. Jumlah penduduk Jumlah penduduknya 8.500. tertinggi nggak di Kecamatan Cibatu? Kedua tertinggi dari Cibunat. Yang paling Setelah besar Cibunat ya? Luas wilayah? Luas wilayahnya 246,4 hektar. Kecil wilayahnya. Kecil ya wilayah. Tapi SDM cukup mumpuni Pak ya, karena berdekatan dengan ibu kota kecamatan. Ya, alhamdulillah SDM-nya sudah bagus ya, sudah mulai bagus itu. Nah di Wanakerta itu alhamdulillah Pak, kalau misalkan di Wanakerta, masyarakat Wanakerta ada guru besar di UIN ada, profesor ya, ada yang doktornya ada 5 orang. Nah, kalau S2-nya banyak. Banyak. Oke warga Garut, Pak Lurah terima kasih Terima kasih sama-sama. sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrol. Terakhir closing ya, Pak Lurah sampaikan terkait rumah desa, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Garut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarwan dari Desa Wanakerta. Dalam hal mengikuti lomba desa Wanakerta, saya mohon kerjasama dari masyarakat Desa Wanakerta untuk menjadikan Wanakerta menjadi juara lomba desa. Kemudian juga saya sangat berterima kasih kepada DPMD Kabupaten Garut di bawah pimpinan Bapak Wawan Nurdin dan perangkatnya yang sudah memberikan bimbingan yang sangat maksimal kepada Desa Wanakerta untuk menjadi juara di kabupaten tentu saja. Kemudian juga untuk mengikuti lomba provinsi. Mudah-mudahan Wanakerta bisa maju untuk kesejahteraan masyarakatnya. Mudah-mudahan Wanakerta bisa jadi juara 1 di lomba provinsi. Itu barangkali harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan atau masyarakat Wanakerta, kepada rekan-rekan kepala desa yang ada di Cibatu khususnya, atau APC Kabupaten Garut umumnya yang telah membantu baik secara moral maupun material. Untuk saat ini Wanakerta sudah menjadi juara di tingkat kabupaten dan akan lanjut ke provinsi. Mudah-mudahan juga bisa meraih juara 1 di provinsi Jawa Barat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan saya dengan Kepala Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.